Halo, assalamualaikum. Saya Nina Widiawati. Di sini ingin menampilkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 2024 dari Kota Medan. Sistematika refleksi yang saya buat berupa kesimpulan materi, pemahaman sebelum mempelajari materi, pemahaman setelah mempelajari materi, rencana tindak lanjut. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya angkat di sini yaitu Ingarso Sungtulodo, yang mana di depan memberikan contoh, Ingmadia Mangunkarso, di tengah membangun kemauan dan memberikan motivasi, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat kepada peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi asas pendidikan, tujuan dan dasar pendidikan yang menuntun, kodrat keadaan dan prinsip keadaan, serta yang terakhir adalah budi pekerti. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran atau dalam bahasa Belandanya onderwijs, bagian dari pendidikan. Pengajaran memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara batin dan lahir. Sementara itu, pendidikan opvoeding memberi tuntunan segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu memerdekakan manusia sebagai persatuan dan kesatuan. Di sini, tujuan dan dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan yang menuntun dan tujuan pendidikan yang menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Sementara itu, kodrat keadaan dan prinsip keadaan. Kodrat keadaan di sini dibagi dua. Yang pertama adalah kodrat alam, di mana sifat bentuk lingkungan anak tersebut berada. Sementara kodrat zaman adalah isi dan irama. Artinya pendidikan mengikuti zamannya. Anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibarat sebuah kertas HVS, di kertas tersebut seorang anak sudah ada tulisan ataupun coretan berupa samar-samar bayangan. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menebalkan garis tersebut hingga menjadi jelas dan bermakna. Dalam prinsip keadaan sendiri, yaitu asas trikon, di sini meliputi kontinuitas. Artinya, bergerak maju, tidak boleh lupa akar nilai budaya. Konvergensi merupakan pendidikan memperkuat nilai kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Sementara itu konsentris menghargai keragaman yang ada. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan menghamba pada anak, pendidikan itu bersifat menuntun. Sehingga dengan menuntun, kita membuat pendidikan itu berpihak kepada siswa. Yang terakhir, budi pekerti merupakan watak atau karakter antara gerak, pikiran, perasaan, atau kehendak yang menimbulkan tenaga. Di sini budi pekerti bermaksud menghasilkan cipta, rasa, karsa atau karya, dan ditambah pekerti atau tenaga yang menghasilkan keseimbangan hidup atau keselarasan hidup, yang mana semua tersebut berasal dari keluarga. Sebelum saya mempelajari pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 11, di sini saya beranggapan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dan saya harus mengejar ketuntasan materi setiap pelajaran. Kemudian, sumber belajar hanya berfokus pada buku paket yang disediakan dari sekolah. Menyamakan standar penilaian KKM setiap siswa,
Kemudian, kurangnya memperhatikan kemampuan awal siswa pada saat pembelajaran. Dan saya hanya berfokus pada hasilnya, bukan proses. Setelah saya melakukan elaborasi, kolaborasi, kemudian berjumpa dengan fasilitator di Google Meet dan melakukan lokakarya orientasi dengan pengajar praktek, merubah mindset saya, kemudian pemahaman saya setelah saya belajar dari modul 11 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pembelajaran berpihak pada murid, bukan mengejar ketuntasan materi, tetapi lebih fokus pada kebutuhan siswa. Kemudian sebagai seorang guru, kita bukan hanya sekedar mengajar, tapi menuntut anak untuk berproses setiap pembelajaran tersebut. Kemudian, sumber belajar tidak hanya melalui buku, tetapi bisa dari berbagai media yang lain, contohnya media online, berupa YouTube, ataupun Canva, ataupun media yang lainnya. Kemudian, dengan menjalani proses, anak tersebut dapat dilihat lakunya selama kegiatan. Berubah tidak tingkah lakunya selama dia dalam pembelajaran, kemudian apa progresnya. Setelah saya mengikuti lokakarya orientasi dan mempelajari modul 11 berupa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berharap dan saya berencana dengan rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya akan berupaya merancang pembelajaran yang menarik, di mana saya memberikan ice breaking, games, dan model pembelajaran yang aktif. Kemudian, menyiapkan media pembelajaran yang beragam, bukan hanya melalui buku. Menyiapkan sistem Among selama pembelajaran, memperhatikan aspek psikologi, kemampuan awal siswa, dan latar belakang siswa tersebut. Sekian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya bagi kita guru, yang dapat merubah mindset dan pemahaman kita kepada anak didik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.